Iya, betul. Kita taruh di samping. Salam pasalnya. Ini dong, yang udah dipakai ini. Ini belum yang itu. Persoalan di sini untuk menuju ke Bedagi. Setelah itu bertukar Danau Lisio. Itu Bu Uyot akan berjalan akan ngonti gompan pemasak itu aki ayah jodoh belum niat. Pun minta koni daki, minta koni dato, masa di pompa. Ini minta nyak doa selama. Ini to berdoa minta kemawak akan berbuah bagas akan soal pagi. Koni mang lah buah mi bokota ini kau. Oh, mi ucok. Sigo ini siot. Sigo aki ayat do dewa kun walintak. Omi minta tabe minta amput. Man odeh penosat omi minta tulong no maaf, minta tulong amput. Man odeh kukurang do mingoto minta tulong aki ayat di melengkap. Man odeh di lobe aki ayat di lepas. Minta amput.
Sepengetahuan saya, dan inilah tradisi di sini, telur ini melambangkan persatuan kita. Di sini ini siot dengan Raja Sanggau. Berarti Dayak Lintang dengan suku, boleh saya bilang suku Melayu lah, Senganan orang. Di sini persatuan kita bulat. Jadi jangan diganggu gugat. Di Kerajaan Sanggau dengan orang Lintang itu satu. Ini ada Sugi. Siapapun orangnya, baik dari Dayak Lintang sampai ke kakek moyang kami dulu yang di kerajaan juga mengkonsumsi ini. Siri. Di sini ada beras. Itu artinya kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa kita ini dihidupkan, suruh sehat, dan tembawang ini kita pelihara. Nah, mudah-mudahan dengan apapun yang ada di sini, itulah salah satu cara untuk mempersatukan yang disebut suku Dayak atau suku Senganannya atau Melayunya. Jangan diganggu gugat lagi karena telur inilah melambangkan kita dan inilah kesejahteraan kita. Dan inilah kebudayaan kita yang harus kita ingat. Datuk moyang kita dulu ini yang dikonsumsinya bukan rokok. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dimengerti dan bukan hanya dibuat-buat. Terima kasih. Sandong itu karena belum ada tiang tingginya, tingkat patung itu, ini masih disebut pondok sandong. Nah, orang sini duduk tak apa namanya, tapi umumnya itu pondok sandong orang sini. Ya. Nah, kalau gitu kita kembali ramai-ramai ke pondok sandong lagi. Kasih mereka sama Rian tadi. Rupanya mereka di situ tak kenal sama Rian. Karena jarang pulang aku bakal. Karena kok yang panus bah. Oh iya bang. Kan. Nah, cek dikit lah. Kok gitu. Kayak. Sana lu. Bungo di melingkup Mekah kuat. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah tumpuan harapan kaum beriman. Limpahkanlah berkat-Mu atas pondok Nek Siot ini dan dampingilah semua orang yang berkumpul di sini dan yang akan menggunakan pondok ini untuk mengenang sejarah kota Sanggau dan juga sejarah suku-suku kami. Semoga Engkau menciptakan mereka yang berkumpul di sini, memberikan kepada mereka kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan. Demi Kristus Tuhan kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik Ibu Bapak, saudara sekalian, tadi kita sudah memberkati oleh diakon gedung ini atau pondok Nek Siot ini. Saya akan menyatakan dengan pancong bulmuda bahwa pondok Nek Siot ini resmi digunakan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Bapa Tuhan yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pondok Nek Siot siap dan segera kita gunakan. Allah.
Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara untuk memberi sedikit kesempatan kepada saya untuk kita ketahui bersama sekelumit tentang tempat ini. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta rombongan para kepala OPD Kabupaten Sanggau, bapak-bapak perwakilan etnis, bapak yang mewakili dari Polres, Ibu Rati sebagai anggota DPRD Kabupaten Sanggau yang dapil dari Kapuas ini, Bapak Ibu sekalian, semuanya yang hadir di sini. Jadi pada siang hari ini kita merasa bersyukur bahwa kita sudah ke-6 kali kita berada di tempat ini ya, untuk mengucap syukur kepada leluhur. Jadi saya awali dengan salam orang kita, tutuhnya tiup, akalnya hidup. Terima kasih. Jadi ini merupakan salam orang Dayak, khusus orang Kompang. Kemudian lagi sebagai salam dari DAD Kabupaten Sanggau. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya katakan bahwa Tembawang ini adalah tembawang milik orang Lintang. Jadi orang Lintang ini hidupnya berpindah-pindah. Jadi banyak tembawang-tembawang. Jadi tembawang ini tidak bisa kita sebut siapa yang punya, tapi seluruh orang Lintang punya. Jadi kalau buah di sini semua bisa ngambil. Jadi dulu di sini banyak durian, banyak tengkawang, banyak langsat dan lain sebagainya. Itu pada saatnya berbuah silakan diambil, boleh diambil dengan catatan jangan ditebang. Karena mau ngambil buahnya singkat, lalu pohonnya ditebang. Jadi ini tembawang yang sudah tempat ini tembawang atau bekas kampung orang Lintang, orang Kompang yang ketiga. Ya. Jadi yang pertama ada tembawang laut, kata kami tembawang laut itu agak terdekat pantai, itu di Sungai Lintang. Sungai Lintang itu bukan di hilir, tetapi dulu sana di Sungai Wak, di Belangin 3 itu ada yang namanya Sungai Lintang. Disitulah asal muasal. Kemudian dari situ pindah naik lagi ke atas ke Tembawang Ngosu. Jadi Tembawang Ngosu, Tembawang Angus, bukan Tembawang Angus yang ada di Biang. Di Biang itu sebenarnya bukan disebut Tembawang Angus sebenarnya. Sejarah kejadian di Biang itu bukan kampung yang tembawang yang terbakar, tetapi sebenarnya Tapang Angus. Di sana itu Tapang Angus. Kita ini Tembawang Ngosu. Jadi rumah dulu orang hidup berpindah-pindah, di situ terbakar rumah itu, terbakar kampung itu sehingga tidak ada tempat tinggal. Mereka apa istilahnya, ada 3 ahli, ada macan caki, macan buri, satu itu macan sinung namanya. Dia mencari tempat dari alam dia, di mana tempat baik. Jadi kalau saya tidak bisa menerjemahkan sinung itu apa, tetapi sinung itu adalah keahlian seseorang itu untuk melihat tempat itu baik atau tidak. Nah, itu. Jadi akhirnya dipilihlah tempat ini menjadi kampung. Nah, selama berkampung di sini, Tembawang ini dulu sebenarnya saya pun belum dapat pasti namanya Balai Angin, tapi karena di sini anginnya seolah-olah berputar. Jadi angin berputar, sebenarnya suara orang di sana, tapi kedengarannya ke sana gitu. Kadang bisa ke kiri, kadang bisa ke kanan. Nah, akhirnya disebutlah Tembawang Balai Angin. Tembawang Balai Angin ini di sini lahirnya Permaisuri Raja yang ada di Sanggau yang sekarang makamnya di Makam Giri itu adalah orang nama kampung itu Siot namanya. Jadi karena saking tuanya orang itu, sekarang ini dah
keturunan yang keberapa, kami tidak berani hanya nyebut siot saja, tetapi kami sebut nek itu berarti orang yang paling tua, ya, moyang. Jadi nek siot itu permaisuri raja gelar Siti Aisyah. Jadi kalau bapak dan ibu, bapak dan ibu pernah ke keraton, pasti pernah melihat bahwa foto permaisuri raja Siti Aisyah. Jadi pasti pernah melihat di sana kalau pernah ke keraton. Itulah orangnya setelah difoto setelah tua ini, jadi kayaknya memang kurang cantik, tetapi sebenarnya Siti Aisyah ini, siot ini adalah putri yang paling cantik dari lahir di tempat ini. Lahir di tempat ini, jadi dengan waktu dia tumbuh jadi gadis yang cantik, putih bersih. Jadi menurut cerita, ya ini cerita, berbagai cerita menceritakan bahwa Nesiot itu saking cantiknya, saking putihnya, ya kalau minum air, menelan air itu kelihatan air itu berjalan sampai ke sana. Itu menurut mereka, kita sekarang tidak pernah membuktikan itu. Nah, saking cantiknya itu raja tertarik dengan Nesiot ini. Jadi tapi orang tua tidak setuju, ya, tidak setuju bahwa anaknya ini keluar dipersunting oleh raja. Jadi selalu ditolak. Nah, raja mempergunakannya suatu cara yang mungkin kalau menurut kita sekarang cara yang agak kasar, tapi maaf ini hanya cerita, bukan berarti kita memojokkan raja. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirnya raja mempergunakan cara, jadi dikirimlah segala intel kerajaan itu untuk dikirimlah orang untuk menjemput Nesiot ini. Jadi akhirnya mereka ini mau menjemput Nesiot ini ke sini, mau ngambil, mau culik dengan paksa. Ya kalau dulu ya kita tahu kerajaan zaman dulu apa yang diinginkan raja pasti kita rakyat tidak bisa menolak. Jadi sampai cerita-cerita saja kita bisa lihat. Jadi ini 3 kali mereka naik ke sini, mereka tidak nemu muara sungai ini, sungai Belangin ini dengan sampan, dengan motor. Selalu berputar dibalikkan oleh angin arah kapal mereka ini 3 kali. Jadi setelah sampai di sana selalu mereka mau pergi ke sini tidak ketemu muara sungai itu. Di Kapuas itu tahu-tahu hari sudah senja. Sudah senja itu mereka kembali. Jadi dulu kerajaan pasukan perang itu tidak semuanya orang Muslim. Ada orang Dayak, ada siapa. Ya terbukti bahwa keraton dan masjid Jami yang ada di sana itu motifnya motif Dayak, yang sekarang sudah direnovasi dan pakai kayu belian yang besar-besar. Nah itu, jadi ada orang Dayak, ada siapa, segala Ulu Balang dan lain sebagainya. Karena sore itu berbalik mereka ke Sanggau di tempat kampung yang seberang ini, kampung Jeranai. Jeranai itu diberi nama itu, Jeranai itu dari kata Jehranai. Jehranai ini maksudnya matahari sudah miring ke senja. Jadi orang sini kalau bilang barang yang agak rendah itu lanai. J itu sudah, ya. Jadi Jeranai itu sudah lanai. Jadi Jehranai. Hari sudah landai ke barat. Mereka pun pulang. Nah ini. Jadi inilah cerita sedikit, ya. Jadi bahwa ini lalu kemudian dengan seringnya mau pasukan raja ini mau ngambil Nesiot, akhirnya orang tuanya ini menyembunyikannya ke suatu tempat
atau pondokkah atau pelaman kecilkah, sifat seperti itu di agak ke arah ujung sana, agak dekat Sungai Oba. Sekarang lokasinya di Belangin 1. Hanya sangat disayangkan, sangat disesalkan tempat yang bersejarah itu sudah menjadi kebun sawit. Jadi tempat itu namanya Pelaman Pidak, ya, Pidak itu. Jadi Pelaman Pidak itu kalau orang sekarang dikenal dengan Temawang Tapok. Jadi teman-teman kita Muslim itu mengatakan itu Temawang Tapok. Apa sebabnya Temawang Tapok? Karena Nek Siop itu ditapok di situ, disembunyi di situ. Nah, baru kepada di Temawang Pidak itu mereka berhasil ngambil itu dari Sungai Oba sana, dari Belangin. Jadi tidak lewat sini lagi. Kalau lewat sini pasti mereka akan gagal. Nah, di sanalah Nek Siop itu diambil, ya. Jadi diambil walaupun suka tidak suka orang tua, jadi terambillah namanya itu. Nah, sehingga sebagai ucapan terima kasih, raja itu meninggalkan sepucuk meriam lela. Jadi meriam lela itu ditinggalkan sebagai maharnya untuk ngambil Nek Siop itu. Jadi itu cerita. Jadi untuk hal ini sehingga lela itu kalau sampai hari ini kita masih tetap mengingat bahwa meriam lela itu masih ada fungsinya di kita. Jadi khusus untuk orang Lintang, khusus Lintang dan Popang. Jadi untuk mengenang Nek Siop ini diambil dan ada sepucuk lela ini, kalau orang Lintang itu kawin misalnya mau ngambil perempuan pasti ada besi nyungkil pantat. Itu buktinya bahwa kita mengenang sejarah itu. Pakai lela itu sudah tidak mungkin lagi kita mengangkat orang perempuan itu supaya ikut suaminya. Jadi pasti tidak bisa. Nah, sampai hari ini adat itu masih terpelihara. Jadi adat itu masih terpelihara. Kita untuk mengenang sejarah itu. Nah, lalu kemudian bahwa lela ini dijadikanlah sepotong besi seruas tangan itu sampai saat ini. Karena kalau pakai lela tidak ada orang Lintang yang perempuannya bisa diambil orang itu. Nah, tetapi sudah berkaitan larinya ke arah adat. Jadi kalau orang Lintang misalnya sudah bersuami, sudah beristri, yang minta cerai itu misalnya saya orang Lintang laki-laki, istri saya orang lain, saya sudah bayar adat ngambil, dan ngambil namanya dengan sepotong besi itu. Kalau yang minta cerai dengan saya itu adalah istri saya, dia harus membayar alat penyungkil pantat itu seharga meriam lela. Ini perlu diingat. Jadi ini hal yang paling kita ingat di sini. Jadi adat, sehingga adat ini tidak bisa kita main-mainkan. Jadi inilah sedikit. Jadi nanti kalau memang saya punya teman dan lain sebagainya, rencana kami akan membuat sedikit buku yang mungkin tetap bisa diingat untuk selamanya bersama dengan teman-teman dari kampung. Jadi ini sudah lama cita-cita kami mau membukukan itu, seperti kami telah membukukan adat tata cara adat perkawinan Popang itu sudah terdaftar di desa. Jadi sudah terdaftar. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Bupati. Terima kasih, ya. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, atau saya agak menyimpang dengan acara kita pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah berkenan memberi kami dana sehingga dapat kami bangunlah pondok Nek Siop ini. Jadi ini ritual sepanjang ada kegiatan ritual itu pondok ini akan kami pakai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah sudi berkenan menyumbangkan dana menyisihkan sedikit dari APBD
dan juga saya mengucapkan terima kasih pada Pak Bupati pada hari ini beliau hadir di sini. Terima kasih sekali lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tutup ya tiok, akal ya hidup. Terima kasih. Demikian tadi kita sudah mendengarkan cerita kisah tentang Balai Angin di sekitaran rumah Nek Siot ini yang kita baru saja kunjungi. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bupati Sanggau untuk memberikan arahan dan menyapa semua masyarakat yang hadir di tempat ini. Kepada Bapak Paulus Hadi dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita di sekeliling Pondok Nek Siot ini bisa mendengar apa yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama, Ibu Bapak saudara sekalian yang hadir di sini yang saya hormati dan saya cintai, Oniagah, Oko pun baik. Pertama-tama kita memuliakan puji syukur karena Tuhan Yang Maha Kuasa, sujud sembah kita kepadanya dan hormat kita kepada leluhur. Hari ini sudah 6 kali acara di tempat ini. Saya baru pertama ini datang ke lokasi ini, dan memang saya niatkan karena sisa 2 tahun lagi jadi bupati, dan sepertinya pas 407 nanti itu terakhir saya bisa ikut acara ulang tahun Kota Sanggau sebagai bupati. Sebagai rakyat pasti saya berharap siapapun pengganti saya nanti acara yang namanya ulang tahun Kota Sanggau ini tidak boleh ditinggalkan. Itu saya minta betul dari warga kita untuk mensupport ini. Baik. Kami keturunan Nek Siot mengucapkan selamat hari jadi Kota Sanggau ke-400.